Kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur negara. Sebelum kita bahas mengenai apa saja unsur-unsur negara, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara adalah hal-hal yang menjadikan negara itu ada, atau hal-hal yang diperlukan untuk terbentuknya negara. Sehingga terdapat 3 sudut pandang berkaitan dengan unsur-unsur negara, yaitu unsur negara secara tradisional, unsur negara secara modern, dan unsur negara secara konvensi Montevideo. Kita bahas dulu yang pertama, unsur negara secara tradisional, yang mana hanya terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Sehingga berdirinya negara dengan unsur secara tradisional ini, yaitu tidak sedang dijajah atau tidak sedang dikuasai oleh negara lain. Lalu yang kedua, unsur negara secara modern. Unsur negara ini terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kemerdekaan. Artinya, berdirinya negara dengan unsur modern ini dengan memerdekakan dirinya dari penjajah. Ya. Lalu yang terakhir, unsur negara secara konvensi Montevideo, yang mana unsur negara ini terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintahan, kesanggupan berhubungan dengan negara lain, dan pengakuan. Sehingga berdirinya negara dengan unsur secara konvensi Montevideo, negara berdiri dengan adanya pengakuan dari negara lain. Oke, kita lanjut bahas satu persatu unsur-unsur negara. Pertama yaitu rakyat. Dalam istilah yang lebih umum sering pula digunakan dengan istilah masyarakat atau kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi dan mendiami suatu wilayah. Dengan kata lain, rakyat adalah sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat. Adanya rakyat artinya ada orang-orang yang hidup dan menjadi subjek pemerintahan dan aturan yang ditegakkan. Negara tanpa rakyat bukanlah negara, melainkan tanah antah berantah berupa pulau-pulau tak berpenghuni. Sehingga rakyat bisa pula disebut penduduk warga negara, sebagai penegasan di sini bahwa ada pula penduduk yang bukan warga negara. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, yaitu yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lalu yang ayat keduanya, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli dalam hal ini sama dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dalam penjelasan, yaitu warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Oleh karena itu, ada 2 asas kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis, yaitu suatu asas di mana seseorang menjadi warga negara berdasarkan keturunan. Jadi, seseorang menjadi warga negara Indonesia karena ia dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia. Lalu yang kedua, asas ius soli, yaitu suatu asas di mana seseorang menjadi warga negara berdasarkan tempat kelahiran. Jadi, seseorang menjadi warga negara karena ia dilahirkan di wilayah Indonesia. Namun, ada juga negara yang memberlakukan asas campuran, yaitu jika kedua asas tersebut diberlakukan sekaligus. Hal ini sering sekali menimbulkan permasalahan, yaitu seseorang dapat memiliki lebih dari satu kewarganegaraan atau tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Ya, penjelasan dari rakyat. Lalu kita lanjut penjelasan mengenai wilayah. Ada rakyat, harus ada pula ada wilayah. Jika tidak, di mana rakyat tinggal? Lalu, wilayah yang dimaksud di sini adalah lokasi fisik dengan pembatasan teritorial yang jelas.
Wilayah sebaiknya dipahami secara geografis sehingga kita mengenal teori atau teritori fisik yang mencakup daratan, perairan, dan udara. Wilayah tertentu ialah batas wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku. Kekuasaan suatu negara tidak berlaku di luar batas wilayahnya karena dapat menimbulkan sengketa internasional. Ya, batas wilayah negara ini tidak terdapat dalam konstitusi tetapi merupakan perjanjian atau traktat antara dua negara atau lebih yang memiliki kepentingan dan biasanya bertetangga. Jadi wilayah ini mempunyai arti yang luas meliputi udara, darat. Ketiga hal tersebut ditentukan oleh perjanjian internasional. Lalu, batasan wilayah negara ini dibuat berdasarkan keputusan politik hasil negosiasi internasional. Di batas negara selalu dipasang penanda agar orang-orang tahu. Penanda tersebut bisa berbagai macam, yaitu dengan batok kayu, garis cat, kawat berduri, atau tembok raksasa. Ya, lalu wilayah negara tidak hanya darat, melainkan juga perairan dan udara. Semuanya ditentukan dengan kesepakatan dalam perjanjian bilateral atau multilateral. Sehingga wilayah ditentukan berdasarkan hukum laut internasional. Batas-batas wilayah perairan mencakup laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas benua, landas kontinen, dan laut pedalaman. Oke, jadi wilayah udara berdasarkan kesepakatan internasional juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aliran udara bebas dan aliran kedaulatan udara di atas wilayah negara. Kita lanjut unsur negara yang ketiga, yaitu pemerintahan. Pemerintahan di sini yaitu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan merupakan kelengkapan negara yang bertugas menyelenggarakan negara sebagai sebuah organisasi besar. Pemerintah menetapkan aturan dan menegakkan hukum serta membawa negara yang dikelolanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sehingga tampak pada kata berdaulat di sini artinya pemerintah suatu negara bukanlah boneka negara lain yang dapat dikendalikan oleh negara asing. Jadi, sebagai suatu organisasi, negara memiliki badan pengurus atau badan pimpinan yang mengurus atau memimpin negara itu disebut pemerintah. Sehingga fungsinya disebut pemerintahan. Jadi, pemerintah di sini diartikan secara luas dan sempit. Yang pertama, pemerintahan dalam arti luas di sini artinya keseluruhan dari badan pengurus negara dengan seluruh organisasi, bagian-bagiannya dan pejabat-pejabatnya yang menjalankan tugas negara dari pusat sampai ke pelosok daerah. Lalu yang kedua, pemerintah dalam arti sempit yaitu suatu badan pimpinan yang terdiri dari seseorang atau badan orang yang mempunyai peranan pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas negara. Dengan kata lain, negara dalam arti sempit ini adalah kepala negara dengan para menterinya. Sedangkan pemerintahan adalah fungsi atau tugas dari pemerintahan baik dalam arti sempit ataupun luas. Oke. Lalu unsur berikutnya yaitu kemerdekaan, yaitu salah satu unsur negara terhadap suatu wilayah atau daerah yang akan membentuk suatu negara dengan cara memerdekakan dirinya dari penjajahan atau kekuasaan dari negara lain. Kemerdekaan ini berlaku khususnya bagi negara-negara yang sedang dijajah oleh negara atau badan lain atau masih di bawah kekuasaan negara lainnya. Oleh sebab itu, perlu adanya proklamasi kemerdekaan bagi negara-negara terjajah agar seluruh negara di dunia mengetahui bahwa negara-negara tersebut tidak lagi dijajah atau dikuasai secara terus-menerus oleh negara yang sedang atau akan menjajahnya. Unsur negara lainnya yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Unsur kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain adalah yang paling penting dari segi hukum internasional. Hubungan ini bisa melalui bidang ekonomi, pendidikan, politik, budaya, keamanan, atau sebagainya.
Ciri ini yang membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat internasional yang mandiri. Sehingga unsur ini bukan hanya sangat penting tetapi juga menjadi suatu keharusan bagi suatu negara untuk memperoleh keanggotaan masyarakat internasional. Jadi dengan status ini negara tersebut dapat independen atau mandiri dalam mengatur masalah-masalah dalam dan luar negerinya. Lalu unsur negara yang terakhir yaitu pengakuan. Unsur negara ini tidak kalah pentingnya. Eksistensi suatu negara perlu dikukuhkan oleh pengakuan dari negara lain. Pengakuan atas terbentuknya suatu negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto artinya pengakuan berdasarkan kondisi faktual bahwa negara tersebut ada wilayahnya, orang-orangnya, dan pemerintahannya. Pengakuan ini bersifat sementara sampai mendapatkan pengakuan secara de jure. Lalu, apa yang dimaksud dengan pengakuan de jure? Pengakuan ini artinya pengakuan terhadap suatu eksistensi negara yang disahkan di atas kertas atau legal berdasarkan hukum internasional. Pengakuan de jure ini biasanya disebut juga dengan pengakuan hukum dan konstitusional. Negara yang mendapatkan pengakuan de jure memiliki hak dan kewajiban sebagaimana negara lainnya yang diatur dalam peraturan internasional. Itulah penjelasan mengenai unsur-unsur negara. Lalu, bagaimana negara Indonesia terbentuk? Bagi negara Indonesia, unsur-unsur tersebut terbentuk secara bertahap melalui proses sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang. Pertama, rakyat. Unsur rakyat atau bangsa sudah mulai terbentuk sejak bahasa Melayu menjadi language French bagi penduduk di wilayah Nusantara. Embrio kenegaraan sudah terbentuk sejak adanya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, Samudra Pasai, Banten, dan Mataram, dan lain sebagainya. Kesadaran sebagai suatu nation dikonkretkan dalam momentum Sumpah Pemuda tahun 1928. Disinilah mulai terbentuk Indonesia sebagai nation dan selanjutnya diproklamirkan diri sebagai nation state Indonesia. Lalu yang kedua, wilayah. Secara fisik, wilayah negara Republik Indonesia merupakan bekas wilayah jajahan Kerajaan Belanda yang disebut dalam administrasi Hindia Belanda. Pemerintah Indonesia menjalankan administrasi pemerintahan secara efektif kepada seluruh penduduk dalam wilayahnya. Lalu, yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah Indonesia melakukan hubungan internasional yang sederajat dan menjadi anggota organisasi-organisasi dalam lingkup regional atau internasional. Hal ini menunjukkan adanya pemerintahan yang berdaulat baik ke dalam maupun keluar. Lalu, yang keempat, pengakuan. Berdasarkan teori unsur-unsur negara, maka negara Republik Indonesia sudah dapat disebut sebagai negara berdaulat dan berkedudukan sebagai subjek hukum internasional penuh. Karena negara Indonesia yang berdiri tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaannya dan setelah itu dapat berdiri. Walaupun pengakuan kedaulatan dari negara Belanda baru datang pada tanggal 27 Desember 1949. Dan Inggris mengakui negara Indonesia pada tanggal 31 Maret 1947. Lalu Amerika menyusul tanggal 17 April 1947. Uni Soviet pada tanggal 26 Mei 1948. Lalu negara Indonesia diakui pada saat konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949 dan masuk sebagai anggota PBB pada tahun 1950 dengan urutan sebagai anggota yang ke-60. Demikian penjelasan mengenai unsur-unsur negara. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.